itu penyebab atau apa sih? Dari itunya tuh sidang. Nggak mungkin, Pak. Saya dimarahin sama Pak Menteri nanti, Pak. Ya, nanti rupiah melemah, bos. Jangan lah. Cinta rupiah, Pak, kita, Pak. Kita cinta rupiah semua. Punya dolar dia, ya? Punya dolar dia. Oke, lagi. Pak, Kemenq kan sebagai pengawas juga DSI, Pak, katanya ikut merumuskan ini ya, Pak, penyaringan manajemennya. Sekarang udah ada nama-nama baru belum, Pak? Manajemen DSI. Saya belum ikut menyaring nama-nama manajemennya, jadi saya nggak tahu itu. Tapi nanti kalau disuruh kita kerjakan. Padahal sih belum. DSI kan harusnya itu kan sebetulnya kan semacam private entity, dia jalannya terpisah dengan pemerintah. Jadi yang mereka kerjakan, posisi sama kerjakan, cuman saya di atas mungkin nanti pengawasan mungkin ya. Saya masih belum pasti, jadi nggak tahu. DHL 50% falas itu katanya jangan sampai semua dunia usaha dikenakan, Pak. Harus dipetakan lagi, Pak. Gimana? Saya lihat dulu yang baru ya. Ya. Yang baru kan baru berjalan berapa hari? 3 hari. Dampaknya belum kelihatan. Kita lihat deh 1 bulan ke depan seperti apa. Pak, kan mereka yang keberatan yang harus 1 tahun kan. Betul. Nanti kita lihat. Pak, tapi sebenarnya kalau uangnya masuk sini banyak bisa diperputar kan. Kita lihat dulu seperti apa. Jadi kalau ada kendala nanti bisa sampaikan ke Kemenq gitu. Bisa. Nanti akan bisa dipetakan lagi. Bisa ya, kalau mengganggu ya kita diskusikan dengan yang lain seperti apa bagusnya. Kita akan ambil cara yang paling baik untuk perekonomian, untuk cadangan devisa kita juga. Tadi Bapak bilang kalau misalnya pedagang tahu tempe mulai tergerus keuntungannya, Pak, ini Bapak bisa menyajikan para pedagang ini gimana, Pak, biar keuntungannya bisa kembali lagi? Apakah ada lanjut lagi untuk pedagang yang di level? Yang pertama kita mesti pastikan demand-nya terjaga. Jadi ada yang beli. Terus yang kedua, kalau rupiahnya menguatkan, otomatis cost of production mereka turun. Itu yang kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Tapi ada janjiin nggak sih ke pedagang tahu tempe yang tadi Bapak singgung DPR, Mas, mereka tuh bisa mulai pulih lagi gitu kan? Tergantung keberhasilan kita mengendalikan nilai tukar kan. Tapi saya rasa akan berhasil dengan kerjasama yang lebih erat antara fiskal dan moneter. Berhasil dalam berapa bulan, Pak? Nanti gue tebak lagi. Gue bilang Juni ribut. Tapi kalau kebijakan fiskal seperti ini akan cepat. Pak, Yang penting begini. Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 97-98 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus. Hanya ada sentimen negatif di sana sini yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar. Tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, Departemen Keuangan dengan Bank Sentral. Makasih. Makasih. Makasih ya. Itu kan diterbitkan. Kamera, Pak. Ya. Itu Tenjual Indonesia saya baca di Bloomberg ya. Itu salah satu penulis mungkin yang nggak tahu keadaan Indonesia seperti apa. Ketika makanya kemarin saya sengaja percepat itu APBN kita untuk penelitian ke pasar bahwa kondisi fiskal kita baik, ekonomi kita juga cukup kuat, sehingga nanti lama-lama sentimen negatif itu bisa hilang. Jadi teman-teman investor, tolong lihat lebih detail, pahami kondisi ekonomi kita seperti apa. Yang saya bisa katakan sekarang adalah fiskal bagus, ekonomi bagus, kepemimpinan Bapak Presiden masih cukup kuat untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan strategi pembangunan Bapak Presiden. Terima kasih.